Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Apa kabarnya? Saya yakin kita semua ada dalam berkat daripada Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pujian. Mari sama-sama kita akan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus, pimpinlah setiap kehidupan kami. Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah. Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah. Mari Tuhan, pimpinlah setiap jalan-jalan kami, sepanjang kehidupan kami, bahkan sepanjang hari yang akan kami lewati Tuhan. Biarlah kami selalu berjalan dalam seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi berkat lewat kehidupan kami. Makasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Roh Kudus, pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh, pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah, pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah. Puji Tuhan. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Kita akan masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Kami percaya ini semua karena kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Sebelum kami akan melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini Tuhan, mari kami perlu firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus Engkau menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu dan kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih urapan Allah menyertai kehidupan hamba-Mu, bahkan kami sekalian. Terima kasih Tuhan, biarlah kelayakan daripada Tuhan juga menjadi bagian kehidupan kami. Inilah menjadi doa sembahyang kami mengucap syukur. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Mari kita buka pembacaan firman Tuhan kita yang menjadi ayat pokok pada saat ini, yaitu dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-26. Yohanes 14 ayat 26 saya akan bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin, firman Tuhan. Yang menjadi tema renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini yaitu Roh Kudus adalah guru setiap waktu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari-hari ini kita akan banyak mendengarkan firman Tuhan tentang Roh Kudus ya. Dan mungkin bagi kita yang sudah lama mengikut Tuhan, ada yang mungkin belum dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Mari saya mengajak bagi setiap kehidupan kita mau terus berdoa dan kita meminta supaya kita mengalami pengalaman yang indah ketika kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Dan bagi kita yang belum mengerti apa itu Roh Kudus dan apa pentingnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita, dan pagi hari ini lewat renungan singkat biarlah kita boleh mengerti tentang Roh Kudus ini adalah guru bagi kita dalam setiap waktu-waktu dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam Amsal 29 ayat yang ke-18 mengatakan bahwa bagian A-nya, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Artinya, masyarakat akan mengalami kekacauan karena orang bertindak menurut kehendaknya sendiri. Apa itu wahyu? Wahyu itu adalah penyataan Allah kepada manusia. Maka manusia tidak mungkin dapat mengenal Allah yang benar tanpa wahyu daripada Allah. Kita tahu bahwa Alkitab adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Allah sendiri. Saya ulangi, Alkitab adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Allah sendiri. Dan Alkitab adalah firman Allah yang menuntun kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan. Dan mungkin kemarin pagi Bapak Ibu Saudara sudah mendengarkan firman Tuhan tentang peka terhadap suara Roh Kudus. Dan kalau kita peka terhadap suara Roh Kudus itulah yang kita baca pada saat ini. Dia yang akan menjadi guru yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa sama-sama kita belajar bahwa pengertian guru sendiri yaitu guru adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik ya. Dan guru sendiri adalah seorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan dan melatih setiap para murid agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkan tersebut. Nah, sekarang dalam kehidupan rohani, Bapak Ibu Saudara, kita memerlukan Roh Kudus sebagai guru yang akan menuntun, yang akan mengajarkan segala sesuatu dalam kehidupan kita supaya kita tetap berada dalam jalan-jalan kebenaran firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara mau memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Dan apabila kita mau
Mungkin jawaban kita, saya mau dipimpin oleh Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus ini akan memimpin setiap langkah-langkah dalam setiap kehidupan kita, dalam segala aktivitas kita. Dan Roh Kudus yang akan memberikan hikmat dalam segala bidang dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita, mungkin yang sebagai anak-anak remaja atau pemuda yang masih duduk di dalam sekolah, kuliah, atau bagi bapak ibu yang bekerja dalam usaha apapun, bahkan kita dalam setiap tugas-tugas kita sebagai para pelayan-pelayan Tuhan, Roh Kuduslah yang akan menuntun kita semua dalam mengerjakan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan. Kita perlu hikmat yang daripada Tuhan. Sebab itu biarlah, mari buka setiap hati kita. Biarlah Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun langkah-langkah kehidupan kita. Roh Kudus yang akan menjadi guru. Ketika Bapak Ibu Saudara menghadapi kesulitan, Roh Kudus akan memberikan hikmat bagi kehidupan kita. Akan setiap langkah-langkah, akan setiap keputusan-keputusan dalam kita mengambil sikap dalam setiap apapun yang engkau alami, yang engkau hadapi. Baik di tengah rumah tangga, mungkin kita sebagai kaum wanita, sebagai ibu-ibu dalam rumah tangga, dalam mengatur segala sesuatu, kita perlu pimpinan Roh Kudus yang akan mengajar bagaimana kita dapat mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dia akan mengajar kita supaya kita sebagai ibu di tengah rumah tangga, kita dapat mengajarkan anak-anak kita, membawa anak-anak kita, mereka pun dapat berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagai bapak di tengah rumah tangga, atau bapak dalam pekerjaan, dalam usaha, atau bapak ibu saudara sebagai pemimpin dalam perusahaan, kita perlu Roh Kudus. Untuk apa? Supaya Dia yang akan mengajarkan kita, sebab Dia adalah guru yang akan mengajar. Dia yang akan memimpin, menuntun bapak ibu saudara. Mungkin di tengah perusahaan bapak ibu saudara perlu hikmat dalam mengambil keputusan-keputusan, dalam mengerjakan segala sesuatu. Setiap apapun yang kita kerjakan, biarlah Roh Kudus yang akan menuntun, mengajar kehidupan kita, sehingga dalam setiap keputusan yang baik itu dalam pimpinan Tuhan, sehingga semuanya dapat berjalan dalam pimpinan dan rencana Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah lewat firman Tuhan pada saat pagi hari ini kita mau buka hati kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara semua, biarlah Roh Kudus yang akan mengajar, memimpin kita dalam setiap langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kehidupan kita selalu menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Bapa dalam sorga. Inilah menjadi renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong dan selalu memimpin kita dalam seluruh kebenaran firman Tuhan. Mari kita saati, kita masuk di dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajarkan kehidupan kami, untuk kami selalu dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah guru yang terbaik bagi kehidupan kami, yang akan mengajarkan segala sesuatu dalam setiap aktivitas kami, yang akan membawa kehidupan kami kepada seluruh kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus Kau akan bekerja lebih lagi Tuhan dalam setiap pribadi lepas pribadi kami, dan mampukan kami untuk kami berjalan seturut dengan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kegiatan kami sepanjang hari ini, dan kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.